maksud kamu, sahabat? Siapa yang kamu maksud, Nisa? Cari bukuku sebelum mereka menghabisi kamu juga. Nisa, kamu di situ kan? Tolong jangan main-main begini. Bawa ini uang yang favorit kamu waktu masih ada. Kalau kamu memang hadir di sini, tunjukkan diri kamu, Nis. Jangan cuma buat aku takut tiap malam. Aku kangen sama kamu, tapi bukan dengan cara seperti ini. Kangen? Kenapa kamu biarin aku sendirian di bawah tanah yang dingin, Mas? Kenapa? Nisa, itu kamu. Apa yang kamu sampaikan ke aku, Nis? Bicara sama aku. Mereka jahat, Mas. Mereka ingin kamu bernapas, tapi nafasmu bakal terhenti seperti aku. Nisa, apa yang sebenarnya terjadi sama kamu? Semenjak kamu meninggal, kamu selalu menghantui aku kayak gini. Ya Tuhan kak, kenapa kamar kamu berantakan gini? Itu kenapa lampu bisa pecah gitu? Kau mimpi buruk lagi kak? Iya Lun, kakak tadi mimpi Nisa. Terus kakak ngerasa malam ini dia datang. Aku tahu Kak Arya kehilangan Kanisa, tapi dia udah meninggal kak. Kak Arya harus ikhlas, dia pasti nggak tenang kalau kakak kayak gini terus. Justru itu Lun, kakak juga yakin dia nggak tenang karena ada yang belum diselesai. Kakak ngerasa ada pesan yang mau dia sampaikan ke kakak, tapi kakak nggak tahu itu maksudnya apa. Ya apapun itu, mending kakak tidur lagi aja. Ini masih malam, biar aku yang beresin pecahan lampunya. Enggak, udah, biar kakak aja yang bersihin. Kamu juga pasti capek kan? Mending kamu tidur aja, masuk kamar sana. Ya udah, tapi janji setelah beresin pecahan lampunya, kakak langsung tidur ya. Aku ke kamar dulu. Siapa di situ? Tolonglah, kalau ini cuma ilusi aku aja. Pergi, pergi. Kelas itu tak bakal bisa padamkan rasa hausku, Mas. Tenggorokanku penuh darah dan tanah. Nisa, kenapa kamu jadi seperti ini? Apa yang terjadi sama kamu di malam kecelakaan itu? Tolong katakan ke aku, Nis. Rem mobilku ditahan. Seseorang tak mau aku pulang malam itu, Mas. Seseorang yang kamu panggil sahabat. Apa? Apa maksud kamu, sahabat? Siapa yang kamu maksud, Nisa? Cari bukuku sebelum mereka menghabisi kamu juga. Tolong cukup, Nis. Kenapa kamu siksa aku seperti ini terus-terusan? Aku salah apa sama kamu? Kamu tak salah, Mas. Kamu cuma buta. Kamu peluk orang yang sudah habisin nyawaku. Bicara yang jelas, siapa? Siapa orangnya, Nisa? Jangan cuma kasih teka-teki yang bikin aku mau gila. Buka mata kamu. Buka lemari tua di gudang sebelum orang itu kembali untuk bukam kamu selamanya. Astagfirullahaladzim, Arya. Keluar kamu ya. Dukun mana yang kamu suruh pasang sajian di rumah ini? Ada apa lagi, Pak RT? Demi Tuhan, saya tak pelihara setan atau panggil dukun apapun di sini. Kamu tengok itu kursi goyang kamu. Udah 3 malam tetangga bilang ada perempuan leher patah duduk di situ. Jam segini, ruang wajahnya mirip mendiang istri kamu. Ya, kamu belum ikhlas atau kamu main ilmu hitam? Pak RT, lihat dia. Dia cuma mau sampaikan sesuatu. Dia belum tenang. Gila kamu ya, udah gila kamu. Kalau dalam 2 hari rumah ini tak kamu bersihkan atau kamu tak pindah, warga bakal paksa kamu pergi dari kampung ini. Ya, coba kamu kemari sebentar. Tengok bagian bawah dekat selang minyak rem ini.
Ada apa dengan kabelnya? Waktu itu polisi bilang kabelnya putus karena hantam batu pas mobil jatuh ke jurang kan? Coba kamu perhatikan baik-baik ya. Bekas potongannya rata persis sekali. Ini bukan putus karena terhantam batu atau aus. Kabel rem ini sengaja digorok pakai tajaman sebelum Nisa berangkat malam itu. Jangan sembarangan bicara kamu Raka. Jangan buat aku makin gila. Siapa yang tega lakukan hal sejahat ini ke istriku? Siapa yang punya akses ke mobil Nisa hari itu? Tenang ya. Tenang dulu, aku kan cuma kasih tahu apa yang aku tengok di sini. Aku juga sahabat kamu. Aku mau kasus ini jelas. Tanya sama dia, Mas. Tanya kenapa dia ada di garasi rumah kita sejam 10 malam itu. Kak, malam itu kamu bilang kamu langsung pulang ke rumah kan? Kenapa Nisa bilang kamu ada di garasi rumahku? Arya, kamu mau percaya sama bisikan hantu ketimbang sahabat kamu sendiri? Kamu udah gila ya? Aku mau pulang. Ah, Raka, pasti ada sesuatu yang dia lakukan. Aku harus cari tahu tentang dia. Jangan pernah percaya sama orang yang paling sering meniupkan kebohongan di telinga kamu, Mas. Nisa, apa benar Raka yang buat semua ini? Kenapa dia tega lakukan itu ke kamu? Apa salah kamu sama dia? Aku pegang rahasia terbesarnya, rahasia busuk di perusahaan kamu. Dia tahu aku bakal bongkar malam itu juga. Di mana buktinya, Nis? Tolong kasih tahu aku. Cari buku harian merahku, aku sembunyikan di balik lemari tua gudang. Cari sebelum Raka datang untuk matiin kamu juga. (14 Oktober), aku tak sengaja dengar percakapan Raka di telepon. Dia udah gelap mata. Dia alihkan dana perusahaan hampir 5 miliar ke rekening pribadinya. Ya Tuhan, Raka sadar, aku tahu rahasia ini. Dia mengancamku di garasi. Dia bilang kalau aku sampai bicara ke Arya, dia bakal buat aku menyesal seumur hidup. Aku takut. Aku harus kasih tahu Arya malam ini juga, pas perayaan ulang tahun pernikahan kami. Kenapa kamu nggak langsung cerita ke aku malam ini, Tunis? Kenapa kamu simpan ini sendirian? Raka biadab kamu, Raka. Dia tak biarin aku bicara, Mas. Dia potong remku sebelum aku sempat melangkah keluar. Nisa, maafkan aku. Maafkan aku yang bodoh ini. 2 tahun aku berteman sama pembunuh kamu. Aku tak tahu apa-apa, Nis. Maafkan aku. Tengok sendiri, Mas. Tengok bagaimana sahabat yang kamu banggakan itu tersenyum waktu potong rem mobilku. Tengok bagaimana aku menjadi panggil namamu saat mobilku tak bisa berhenti dan terjun ke dalam jurang. Cukup, Nis. Cukup. Aku minta maaf. Aku bakal balas semua perbuatannya. Aku janji bakal seret Raka ke penjara. Waktuku nggak banyak, Mas. Serahkan buku itu ke polisi. Ungkapkan kebenarannya agar kamu bisa pergi dengan tenang tanpa disiksa bayang-bayang ini lagi. Nisa, aku janji demi nyawaku, Nis. Nisa, aku janji sama kamu, aku akan membawa Raka ke penjara. Dia akan membusuk di penjara. Aku lakukan ini demi kamu. Semoga setelah ini kamu bisa tenang, Nis. Selama 2 tahun ini, aku anggap kamu saudara kandungku sendiri, Kak. Aku bagi rezeki aku sama kamu. Aku percayakan perusahaan aku sama kamu. Tapi kenapa kamu tega bunuh Nisa? Aku tak ada pilihan ya. Aku tak berniat bunuh Nisa dari awal. Tapi Nisa tahu soal uang perusahaan itu. Dia mau laporkan aku ke kamu malam itu juga. Kalau aku tak bungkam Nisa, hidupku yang hancur ya. Hancur? Karena uang 5 miliar itu, kamu tega tumbalkan nyawa orang yang tak bersalah. Kamu gorok kabel rem mobilnya. Kamu biarkan dia teriak minta tolong di dalam jurang sendirian. Kamu manusia atau iblis, Kak? Jangan mendekat, suruh dia pergi ya. Suruh perempuan itu berhenti melotot ke aku. Sejak semalam dia berdiri di belakangmu dengan leher patah. Dia nggak mau pergi ya. Tolong suruh dia pergi. Dia nggak bakal pernah pergi, Raka, sebelum kamu bayar semua kejahatan kamu di balik jeruji besi. Nisa, kasus kecelakaan kamu udah dibuka kembali. Raka udah ditahan dan mengakui semua perbuatannya. Keadilan yang kamu tunggu 2 tahun ini akhirnya datang, sayang. Terima kasih banyak, Mas. Terima kasih sudah berjuang buat aku.
Meskipun kamu harus lewati teror yang begitu menakutkan tiap malam, tanpa keberanianmu, aku tak bakal pernah bisa mendapatkan keadilan ini. Maafkan aku yang baru sadar sekarang, Nis. Maafkan aku yang tak bisa lindungi kamu malam itu. Jangan pernah salahkan dirimu, Mas. Cinta kamu sudah cukup buat membimbing aku pulang. Sekarang waktuku sudah selesai di dunia ini. Aku bisa pergi tidur dengan tenang. Pergilah dengan tenang, Nisa. Bahagialah di sana. Aku janji bakal terus melanjutkan hidupku di sini dengan baik. Nisa, pagi ini udara cerah sekali, sama persis seperti hari pertama kita ketemu dulu. Kamu pasti bisa merasakan ketenangannya dari sana kan? Semua penjahat yang udah rampas kebahagiaan kita sekarang udah menerima hukumannya. Raka udah ditahan dan proses hukumnya berjalan lancar. Kebenaran yang kamu perjuangkan sampai akhir hayatmu akhirnya didengar oleh semua orang, Nis. 2 tahun ini aku hidup dalam kegelapan karena rasa bersalah dan rindu yang tak tahu harus dibawa kemana. Tapi teror malam kemarin, cara kamu hadir untuk minta keadilan buat aku paham satu hal. Cinta kita tidak berhenti saat napasmu terhenti, Nis. Kasih sayang kamu justru membimbing aku keluar dari rasa trauma ini. Sekarang tugas aku di sini adalah melanjutkan hidup dengan baik. Istirahatlah yang tenang di alam sana, sayang, sampai kita dipertemukan kembali nanti. Selamat siang, Arya. Bapak tengok, pintu depan terbuka lebar. Jadi Bapak mampir sebentar. Ini ada sedikit makanan dari Ibu di rumah buat kamu. Selamat siang, Pak RT. Terima kasih banyak ya, Pak RT. Mari duduk dulu, biar saya buatkan teh hangat. Rumah ini sekarang rasanya beda sekali ya. Udara sejuk, terang, dan rasanya adem banget di hati. Maafkan Bapak yang kalau waktu itu sempat emosi dan salah paham sama kamu. Nggak apa-apa, Pak RT. Saya paham betul ketakutan Bapak dan warga waktu itu. Tapi sekarang semuanya udah selesai. Arwah Nisa udah tenang karena kebenarannya udah terungkap. Alhamdulillah, almarhumah memang orang baik ya. Kamu juga pria yang hebat karena udah perjuangkan keadilan buat istri kamu sampai tuntas. Istri saya cuma mau menyampaikan pesan terakhirnya, Pak, bahwa kejujuran tak akan pernah bisa dikubur selamanya. Sekarang saya siap untuk buka lembaran baru.